Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Alvina Yuansafila. Di sini saya akan mempresentasikan tentang statistik. Nah, apa sih statistik itu? Statistik adalah ilmu yang mempelajari cara mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyajikan, dan menafsirkan data atau interpretasi agar dapat digunakan untuk mengambil keputusan yang tepat. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, dalam statistik ada pengumpulan data, analisis data, interpretasi, dan penyajian data. Di sini saya akan membahas satu persatu. Yang pertama yaitu pengumpulan data. Ini adalah tahap memperoleh data dari sumbernya. Nah, untuk metode pengumpulan data ini ada 4, yang pertama ada wawancara, membaca literatur, kuesioner, dan observasi. Observasi adalah pengamatan yang melibatkan semua indera, baik dari indera penglihatan, pendengaran, penciuman, pembau, dan perasa. Yang kedua adalah kuesioner, yaitu pengambilan data dengan menyimpulkan beberapa data pertanyaan, biasanya ini berupa lembar kertas. Yang ketiga yaitu wawancara, yaitu pengambilan data secara wawancara atau secara lisan langsung dengan sumber data, baik melalui tatap muka atau yang lainnya. Yang keempat adalah membaca literatur, yaitu pengambilan data melalui dokumen tertulis maupun elektronik dari lembaga maupun institusi. Dokumen diperlukan untuk mendukung kelengkapan data yang lain. Nah, di sini saya akan mengambil contoh, yaitu bila kita ingin mengetahui profit penjualan pada hari apa yang tertinggi. Nah, untuk mengetahuinya kita akan menggunakan statistik dengan metode pengumpulan data berupa dokumen dan wawancara. Selanjutnya yaitu analisis data. Analisis data adalah proses mengolah data mentah menjadi informasi dengan menggunakan metode atau rumus statistik. Nah, yang dilakukan pada tahap ini tuh antara lain menghitung total, rata-rata, median, dan persentase, juga menentukan nilai tertinggi dan terendah, membandingkan data antar waktu atau antar kelompok, mencari pola, tren, dan hubungan dalam data. Berdasarkan contoh pengumpulan data tadi, nah ternyata dari data penjualan harian ini dihitung rata-rata penjualan per hari dan diketahui bahwa hari Sabtu memiliki penjualan tertinggi. Selanjutnya yaitu interpretasi data. Interpretasi data adalah memberi makna dan penjelasan terhadap hasil analisis. Nah, pada tahap ini kita akan menjawab pertanyaan apa arti angka-angka tersebut, lalu mengapa hasilnya bisa seperti itu. Yang ketiga, apa dampaknya bagi pengambilan keputusan. Melanjutkan contoh kasus yang tadi, yaitu jika rata-rata penjualan meningkat di akhir pekan, ternyata maka dapat diinterpretasikan bahwa konsumen lebih banyak berbelanja pada saat libur atau weekend. Nah, sehingga kita bisa mengambil keputusan, yaitu kita bisa melakukan promosi di hari tersebut, yakni hari Sabtu maupun weekend tadi. Yang terakhir adalah penyajian data. Penyajian data adalah proses menampilkan data dari hasil analisis agar mudah dipahami oleh orang lain. Nah, bentuk penyajian data ini bisa berupa tabel, grafik batang, grafik garis, dan diagram lingkaran. Tujuan penyajian data adalah agar data ini mudah dibaca dan mudah dibandingkan. Nah, contoh dari kasus penjualan harian tadi, dari data penjualan itu bisa ditampilkan dalam grafik garis untuk menunjukkan naik turunnya penjualan selama 1 bulan. Nah, ini adalah contoh dari grafik batang. Di sini saya ada tentang produk paling populer, yaitu tabir surya dan pelembab. Yang selanjutnya ada data grafik garis, yaitu data penjualan per hari. Di sini juga ada tabel, dan yang terakhir adalah diagram lingkaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang statistika deskriptif. Statistika deskriptif ini adalah ilmu statistik yang berisi kegiatan bagaimana isi data dikumpulkan, diringkas, atau disajikan dan dipaparkan. Contohnya yaitu menghitung mean, median, modus, mencari standar deviasi, dan sebagainya. Nah, kegunaan dari statistika deskriptif yang pertama adalah kumpulan data tersaji dengan ringkas dan rapi dan dapat memberikan informasi inti. Yang kedua, data bisa ditampilkan dengan teknik grafik atau numerik. Yang ketiga, dapat mengukur dua karakteristik dari setiap respondennya dan meneliti hubungan keduanya. Dan yang terakhir, berperan penting dalam persiapan analisa data.
Saya juga terdapat contoh dari statistika deskriptif. Di sini terdapat contoh kasus, salah satu dampak dari belum membaiknya sektor real adalah tingginya tingkat pengangguran di Indonesia. Pada Agustus 2004, jumlah pengangguran terbuka mencapai 10,3 juta jiwa. Pada Februari 2005 sebesar 10,9 juta jiwa dan Februari 2006 mencapai 11,1 jiwa. Di sini digambarkan dalam grafik batang beserta tahun dan juga jumlah pengangguran. Nah, yang dimaksud dengan statistika deskriptif ini, jadi dia bisa langsung menunjukkan data secara realnya. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang statistika inferensia. Statistika inferensia adalah ilmu statistik yang berisi kegiatan menganalisis data yang telah dikumpulkan, menginterpretasikan hasil analisis data hingga dilakukan pengambilan keputusan atau penarikan kesimpulan. Nah, ini contohnya ada uji beda data, uji hubungan dua variabel, dan uji regresi. Contoh statistika inferensia. Contoh kasusnya, dari 100 pelanggan yang dijadikan sampel, ada 80 orang menyatakan puas dan 20 orang lainnya menyatakan tidak puas. Nah, kesimpulannya adalah sekitar 80% dari seluruh pelanggan UMKM, yaitu 100 pelanggan tadi, tersebut diperkirakan merasa puas. Ini disebut statistika inferensia karena mengambil kesimpulan tentang seluruh populasi berdasarkan sebagian data atau sampel. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang populasi dan sampel. Pengertian populasi adalah seluruh objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian dan memiliki karakteristik tertentu. Nah, populasi ini bisa berupa orang, barang, perusahaan, dokumen, dan kejadian. Lalu ada sampel. Sampel adalah sebagian dari populasi yang dipilih untuk diteliti dan dianggap mewakili keseluruhan populasi. Sampel digunakan karena satu, populasi terlalu besar, yang kedua menghemat waktu, biaya dan tenaga, dan yang ketiga adalah lebih praktis. Jadi hubungan populasi dan sampel ini, kalau populasi itu semua objek yang diteliti dan bila sampel yaitu sebagian dari populasi yang mewakili populasi itu sendiri. Lalu di sini ada teknik penentuan sampel. Nah, tujuan pengambilan sampel ini adalah agar kesimpulan dari sampel dapat menggambarkan kondisi populasi. Teknik penentuan sampel ini ada probability sampling atau acak dan non-probability sampling atau non-acak. Untuk probability sampling atau acak ini, yaitu setiap anggota populasi mempunyai peluang terpilih yang sama. Di probability sampling ini ada 4. Yang pertama ada simple random sampling, yaitu memilih sampel secara acak tanpa syarat. Yang kedua ada stratified sampling, yaitu membagi populasi menjadi strata atau kelompok, lalu sampel diambil dari tiap strata secara acak. Yang ketiga ada cluster sampling, yaitu populasi dibagi klaster. Lalu klaster dipilih acak dan seluruh anggota klaster terpilih jadi sampel. Yang keempat ada systematic sampling, yaitu untuk pilihan pertama elemennya acak dan lalu pilih elemen berikutnya dihitungkan dengan interval tetap. Contohnya setiap elemen kelima, 10, atau dan sebagainya. Nah, lain halnya dengan non-probability sampling atau non-acak, yaitu peluang terpilih tidak sama. Jadi, berdasarkan kriteria tertentu. Di sini contohnya ada kuota sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan kuota karakteristik tertentu. Contohnya, 50% pria, 50% wanita, seperti itu. Lalu, yang kedua ada purposive atau judgmental sampling, yaitu memilih sampel berdasarkan tujuan dan pertimbangan peneliti. Yang ketiga ada convenient sampling atau incidental, yaitu memilih sampel yang mudah dijangkau atau tersedia saat penelitian. Yang keempat ada snowball sampling, yaitu sampel awal menunjuk responden lain yang relevan, seperti bola salju yang menggelinding. Nah, di sini saya juga ada contoh penentuan sampel terhadap suatu populasi. Ini contoh kasusnya yaitu sebuah UMKM
memiliki 1.000 pelanggan dan ingin mengetahui tingkat kepuasan pelanggan. Nah, ukuran sampel ini kita tentukan 100 pelanggan dengan metode acak, dengan metodenya yaitu acak atau random sampling. Jadi langkah-langkahnya, semua pelanggan akan diberi nomor 1 sampai 1.000, lalu dipilih secara acak 100 nomor, dan pemilik nomor yang telah terpilih itu akan menjadi responden. Jadi di sini dapat kita simpulkan bahwa populasinya adalah 1.000 pelanggan, dan sampelnya 100 pelanggan yang dipilih secara acak. Oke. Yang berarti hasil dari 100 pelanggan ini itu yang digunakan untuk menyimpulkan tingkat kepuasan seluruh pelanggan. Yang terakhir, saya akan membahas tentang manfaat statistik. Tentu manfaat statistik itu banyak sekali. Antara lain, yang pertama untuk menyusun, meringkas, atau menyederhanakan data. Yang kedua, membantu merancang kegiatan survei atau eksperimen. Yang ketiga, untuk menetapkan metode yang terbaik dalam penarikan keputusan. Yang keempat, mengidentifikasi tren pasar dan mengelola inventaris. Yang kelima, untuk meramalkan kejadian atau gejala di masa depan atau forecasting. Dan yang terakhir, untuk perbandingan data. Demikian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.